Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu akan menjelaskan tentang materi surat lamaran pekerjaan untuk kelas 12. Nah, yang akan Ibu jelaskan saat ini adalah tentang sistematika dari penulisan surat lamaran pekerjaan. Ibu sudah mengupload contoh dari surat lamaran pekerjaan. Kalian bisa melihat di Google Classroom kalian masing-masing ya. Nanti kalian bisa mendownloadnya. Nah, kita lihat ini surat lamaran yang sudah Ibu buat. Ini contoh surat lamaran yang ditujukan, jadi kita inisiatif sendiri ya untuk mengajukan surat lamaran kepada perusahaan tersebut. Yang pertama ada perihal. Perihal ini ditulis lamaran pekerjaan. Nah, ada lamaran pekerjaan. Kemudian ada lampiran. Lampiran ini satu berkas. Jadi berkas yang kita kirim kepada perusahaan tersebut. Ini posisinya ada di sebelah kanan ya. Kemudian yang kedua ada tanggal ya. Cianjur 1 Juli 2020 ini titik mangsa kita membuat surat lamaran ini. Kemudian setelah titik mangsa di sini ada nama perusahaan. Nama perusahaan ditulisnya yang terhormat HRD PT Honda Motor di Jakarta. Di sini tidak usah lagi pakai kepada ya, cukup yang terhormat saja. Tidak usah pakai kata kepada. Setelah YTH langsung ditulis perusahaan yang kita tuju. Tidak usah pakai kata Bapak Ibu ya anak-anakku. Nah, selanjutnya setelah alamat perusahaan di sini ada tulis dengan salam pembuka dengan hormat. Kemudian ada tanda koma. Nah, di sini selanjutnya kita tulis saya yang bertanda tangan di bawah ini. Ini biodata kita ya. Biodata yang kita tulis, kita isi. Ini ada nama, tempat tanggal lahir, pendidikan terakhir, alamat, telepon, email. Bisa juga ditambahkan dengan jenis kelamin ya. Nah, selanjutnya paragraf selanjutnya di sini. Oh ya, sebelum ke paragraf selanjutnya, ini untuk rinciannya nama tempat tanggal lahir, pendidikan terakhir, alamat, telepon ini harus huruf kecil. Kecuali yang bagian ini. Bagian jawabannya menggunakan huruf kapital. Selanjutnya paragraf selanjutnya ini ada dengan ini saya membuat permohonan lamaran pekerjaan untuk menjadi karyawan di perusahaan yang Bapak Ibu pimpin. Nah, titik. Sebagai bahan pertimbangan, nah berikut saya lampirkan. Nah, kamu lampirkan di sini apa-apa saja yang akan kamu lampirkan di surat lamaran tersebut, ya. Ini cara penulisannya semua. Kemudian paragraf terakhir, demikian surat permohonan ini saya buat dengan sepenuhnya, dengan sebenar-benarnya. Titik. Atas perhatian Bapak Ibu, saya mengucapkan terima kasih. Jadi ini paragraf awal, ini paragraf isi, dan ini paragraf penutup. Untuk paragraf penutup, di sini ada tulisan, saya atas perhatian Bapak Ibu, koma, saya mengucapkan terima kasih. Ini ya. Jadi jangan nulis atas perhatiannya. Yang ditulis atas perhatian Bapak Ibu, koma, saya mengucapkan terima kasih. Kemudian di sini ada tanda tangan. Ini sistematika dalam penulisan surat lamaran yang kita inisiatif sendiri mengirimkan lamarannya kepada perusahaan tersebut. Begitu ya. Jadi kalian bisa mencermatinya. Kalau ada yang mau bertanya boleh nanti ditulis di kolom komentar. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih tentang surat lamaran ya. Kalau yang pertama videonya tentang surat lamaran kalau kita inisiatif mengajukan ke perusahaan tersebut. Nah, sekarang Ibu akan memberikan contoh surat lamaran dari perusahaan yang sudah mengajukan surat lamaran dan kita mau mengajukan ke perusahaan tersebut. Misalnya kita mencari di koran, kemudian di koran tersebut kita mendapatkan informasi bahwa perusahaan tersebut membuka lowongan pekerjaan. Nah, ini ada contoh lain surat lamaran yang bisa kalian tulis ya. Ini sistematikanya sama. Pertama sama ya, ada perihal dulu, ada perihal lampiran pekerjaan. Kemudian lampirannya satu berkas. Nah, di sini ada titik mangsa. Cianjur 20 Juli 2020. Nah, untuk alamat perusahaan posisinya boleh di sebelah kanan, boleh di sebelah kiri. Ini Ibu contohkan di sebelah kiri ya. Nah, di sini di bawah perihal atau lampiran pekerjaan. Nah, yang terhormat HRD PT Roket Manajemen, Jalan Dr. Muwardi nomor 48 Jakarta. Ingat ya, tidak boleh pakai kata kepada. Jadi langsung YTH kemudian nama perusahaan. Selanjutnya ada dengan hormat.
koma. Ini sebagai salam pembuka. Nah, setelah salam pembuka, ini paragraf pertama, berdasarkan informasi yang saya peroleh dari Harian Suara Rakyat tanggal 19 Juli 2020 bahwa PT Rocket Management sedang membuka lowongan pekerjaan sebagai staf administrasi. Jadi kalau misalnya kita mendapatkan informasi dari orang lain, awal dari surat lamarannya bisa kita menuliskan seperti ini ya. Berdasarkan informasi yang saya dapatkan atau yang saya peroleh. Kamu dapat informasinya dari mana? Kemudian kamu tulis di sini. Biar nanti ketika HRD membuka surat lamaran kamu, mereka tahu bahwa kamu dapat informasinya dari mana. Begitu ya. Ini. Kemudian setelah paragraf ini yang menyatakan informasi yang kita dapatkan, paragraf selanjutnya sama ya, biodata kita. Biodata tentang diri kita. Nama, tempat, jenis kelamin, pendidikan terakhir, alamat, nomor telepon. Biasa ya, ini ditulis kecil rinciannya. Kemudian jawabannya ditulis huruf kapital. Nah, setelah selesai, di paragraf yang isi di sini, kalau yang tadi kita tidak ada paragraf seperti ini ya. Yang ini kamu bisa menuliskan di sini pengalaman apa saja yang pernah kamu lakukan atau yang pernah kamu kerjakan. Misalnya di sini saya merupakan fresh graduate dari Universitas Pasundan Bandung. Di sini dia menjelaskan saya sudah terbiasa bekerja menggunakan komputer. Nah, di paragraf ini kamu bisa menjabarkan tentang pengalaman pekerjaan kamu dan kemampuan yang kamu miliki ini di paragraf ini ya, di paragraf yang ini. Kamu jabarkan sehingga perusahaan tersebut mengetahui sedikit kemampuan kamu itu apa gitu ya. Sebelum selanjutnya kamu jelaskan di daftar riwayat hidup. Nah, setelah kamu menjelaskan di sini tentang kemampuan kamu dan pengalaman kamu beserta pendidikan kamu, selanjutnya di sini kamu lampirkan berkas-berkas yang diperlukan yang akan kamu kirimkan ke perusahaan tersebut. Dan di akhir sama ya, di sini ada penutup. Untuk penutupnya di sini kata-katanya demikian surat lamaran pekerjaan ini saya sampaikan. Besar harapan saya dapat bekerja atau bergabung dengan PT Rocket Management. Atas perhatian Bapak Ibu, saya mengucapkan terima kasih. Jadi untuk bagian ini kamu bisa melihat ya di surat lamaran yang pertama dan ini di surat lamaran yang kedua. Ini contohnya. Ini contoh untuk surat lamaran jika kamu mendapatkan informasi dari surat kabar atau dari pihak yang lain ya. Nah, kalau misalnya kamu belum paham tentang sistematika surat lamaran, kamu bisa tulis di kolom komentar ya. Nanti Ibu akan jelaskan kembali. Oh iya, mohon maaf. Tadi ada sedikit ralat ya. Tadi di sini di bagian biodata ini ada huruf kapital A-nya dan N-nya. Ini harusnya huruf kecil ya. Tadi Ibu ada salah menuliskan sedikit. Ini A-nya harus kecil, N-nya juga harus kecil ya. Sedikit ralat nanti. Jadi bagian rincian ini awalnya harus huruf kecil, jangan huruf kapital gitu begitu ya. Jadi untuk bentuk suratnya seperti ini. Jadi bentuk surat sebenarnya boleh yang satu, yang surat lamaran satu boleh, yang ini juga boleh. Kamu bisa memilih yang mana saja, yang penting kamu nyaman dalam menulis ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.